Pokoknya dia sudah melakukan zikir, dia ingat, dia tadzakkaru. Dengan makna yang tadi saya jelaskan oleh dijelaskan oleh para ulama. Kalau dia sudah melakukan resep yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ketika dia tertimpa gangguan psikologis ini, dia melakukan tadzakkaru, maka Allah mengatakan fa'idzahum mubsirun, maka orang tadi menjadi sembuh, orang yang bertakwa tadi menjadi sembuh. Lantas, apakah ketika sudah sembuh, gangguan psikologisnya pergi, apakah berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Kenapa? Pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Dan teman-teman mereka, teman-temannya syaitan, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan apa? Ikhwanu syaitan minal insi. Teman-temannya syaitan dari gangguan manusia. Teman-temannya syaitan dari golongan manusia. Jadi kalau tadi syaitannya langsung mengganggu, tapi orang bertakwa tadi itu tahu resepnya, kemudian dia jadi sembuh, tidak mempan, maka syaitan pergi ke temannya yang lain, yang mana dia ini temannya adalah dari kalangan manusia. Yamuddunahum fil ghayyi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan kalimat yamuddunahum fil ghayyi, teman-temannya syaitan ini akan terus mengganggu orang tersebut untuk berada dalam kesesatan. Di situ sahabat Ibnu Abbas mempertegas bahwa temannya syaitan di sini adalah hum al-jin. Dia adalah dari kalangan jin, yuhuna ila auliyaihim, yang dia memberikan apa? Bisikan-bisikan, dia memberi apa ya istilahnya? Ya bocoran-bocoran kepada teman-temannya mereka. Jadi pada ayat ini sahabat Ibnu Abbas, bapaknya tafsir, mufassir yang paling handal, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah secara khusus, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, yang pintar dalam soal tafsir. Ketika menerjemahkan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan hum al-jin. Mereka dari kalangan jin. Jadi dalam tafsirannya di sini disebut ada jin, ada manusia. Bukan bermakna sekedar syaitan yang bermakna sifat, tapi bisa bermakna gangguan di sini adalah datangnya dari jin. Nah, jadi gambarannya seperti ini teman-teman yang saya pahami. Ketika ada orang yang dia baik, soleh, bertakwa dan sebagainya, syaitan akan mengganggu dia. Kenapa kok dia mengganggu? Ya karena memang tugasnya syaitan adalah salah satunya adalah untuk mengganggu. Tapi dasarnya dia ini orang yang bertakwa, dia tahu resepnya, saya harus isti'adzah, saya minta perlindungan kepada Allah, saya taubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, sehingga gangguan syaitan tersebut tidak tembus. Syaitannya ini lari, dia tidak berhenti, dia lari pergi ke manusia, yang manusia ini adalah temannya. Untuk apa? Agar manusia tersebut datang ke orang bertakwa tersebut untuk membisikkan hal-hal yang mengganggu psikologinya, untuk meneruskan gangguannya. Tsumma la yuksirun. Gangguan model ini tidak akan berhenti. Yamuddunahum, dia akan terus-terusan. Nah, jadi gangguan setan akan terus-terusan. Sebagai supaya lebih mudah dipahami, saya mencoba untuk memvisualisasi. Misalkan di belakang kamera ini ada Mas Ja'far. Mas Ja'far ini adalah seorang yang bertakwa, dia sudah tunangan, dia orang yang soleh dan sebagainya. Melihat kondisi Mas Ja'far seperti ini, syaitan tentu akan mengganggu dia untuk mengirimkan was-was, mengirimkan rasa takut, mengirimkan rasa cemas dan lain sebagainya. Tapi karena Mas Ja'far tahu resepnya, kemudian dia membaca isti'adzah, dia minta maaf kepada Allah dan sebagainya, maka syaitan tidak berhenti. Caranya dia akan pergi ke Gus Nur misalkan. Gus Nur diganggu oleh setan untuk memberikan bisikan-bisikan kepada Ja'far. Misalkan Ja'far kemudian dibisiki sama Gus Nur, saya melihat tunanganmu lagi naik motor bonceng-boncengan sama cowok lain dan sebagainya. Nah, padahal gangguan tersebut ini datangnya dari syaitan. Oleh sebab itu para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dimanapun berada, sebab itu ketika kita menangani suatu kasus, kadang memang kita paham itu
kasusnya berawal dari kondisi psikologi seseorang, jangan lupakan untuk membaca ayat-ayat ruqyah, jangan lupakan untuk membaca al-isti'adzah dan sebagainya. Kenapa? Karena menurut penjelasan Al-Qur'an pada ayat tadi ini, di situ syaitan ikut bermain. Yang diceritakan pada ayat ini adalah innal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang kita temui pada banyak kasus yang kita temui ini orang yang secara zahir orang yang fasik, rusak. Dia tidak sholat, dia suka pacaran, kemudian karena diputus pacarnya psikologisnya terganggu dan sebagainya. Apakah dalam kasus-kasus semacam itu kita murni hanya melihat dari aspek psikologis? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita adalah Jam'iyah Ruqyah Aswajah. Kita adalah orang Islam, maka kita harus melihat lebih tinggi dari aspek psikologi sendiri, yaitu di situ syaitan ikut campur. Ada orang yang karena nembak pacarnya untuk menikah ternyata ditolak, kemudian dia sedih dan sebagainya. Di situ syaitan akan menambah-nambah, membisik-bisiki agar semakin down dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal-hal yang terkait dengan pengobatan ala ruqyah untuk aspek untuk gangguan-gangguan psikologis ini jangan sampai kita lupakan untuk tetap istiqomah membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan ayat Al-Qur'an tadi adalah tadzakkaru, resepnya adalah zikir. Resepnya adalah ingat, resepnya adalah al-isti'adzah billah. Para pemirsa channel YouTube Ruqyah Aswajah TV dimanapun berada, mungkin kajian kita pada malam yang insya Allah penuh barokah pada kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Nanti kapan-kapan kita akan membahas misalkan kasus psikologis yang kemudian turun ke medis, ada yang semacam itu. Misalkan Nabi Yakub itu karena wabiyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadzim, matanya menjadi buta Nabi Yakub. Kenapa? Karena kondisi psikologi yang bernama minal huzni, dari kondisi psikologi yang bernama sedih, wa huwa kadzim, menekan di dadanya, terasa sesak dadanya karena memikirkan tentang kondisi putranya. Nanti insya Allah pada lain waktu kita akan membahas. Kalau kali ini kita membahas gangguan psikologi dan gangguan jin hubungannya bagaimana, nanti kapan-kapan insya Allah gangguan psikologis ke gangguan medis. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa istiqomah, semangat untuk bergerak terus mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.